Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini di ruang aula ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan berbagi praktik baik dengan teman-teman, memberikan materi 7 jurus BK hebat yang kemarin saya ikuti pelatihannya di BPMT. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di bumi ini dan bisa menikmati segala yang kita inginkan. Oke, langsung saja Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang menjadi bagian dari tugas pembebasan kami setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Kenapa kami perlu berbagi materi ini kepada Bapak Ibu guru? Karena memang 7 jurus BK hebat ini adalah sebuah program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini adalah programnya Pak Menteri, di mana setiap guru baik wali kelas maupun guru mata pelajaran atau guru kelas dan guru BK saya sendiri harus setidaknya memiliki 7 kompetensi ini. Kenapa perlu dilakukan? Karena ini menjadi dasar kita, karena selama ini barangkali yang selama ini muncul adalah bahwa di posisi kita sebagai guru itu lebih fokus pada akademiknya, padahal sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin kita perlu cermati bersama dengan kondisi siswa kita di sekolah. Tujuannya itu adalah seperti yang disampaikan tadi itu di jurus 7 itu adalah menata suasana, menata situasi, supaya lingkungan sekolah kita ini menjadi lingkungan sekolah yang belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan untuk anak didik kita. Terus kenapa? Pasti dari teman-teman Bapak Ibu guru akan bertanya kenapa ada istilah jurus di sini. Nah, istilah jurus itu diambil dari ilmu seni bela diri Indonesia, yaitu apa Bapak Ibu? Pencaksilat ya? Pencaksilat. Ya. Kenapa kita ambil Pancasila? Karena di seni bela diri itu lebih banyak menekankan kelembutan, kelenturan, kasih sayang, kekuatan. Itu yang kita harapkan dari Bapak Ibu guru kita untuk ke anak kita nanti, pendidikan itu yang kita inginkan. Di materi ini yang akan saya bahas itu pendidikan pembelajaran itu ada 4 kegiatan yang disingkat dengan ARKA. ARKA itu adalah aktivitas, dan itu adalah refleksi, itu konseptualisasi, dan yang terakhir itu adalah aplikasi. Jadi metode yang kita gunakan dalam sistem pembelajaran dengan menggunakan dengan materi 7 jurus ini adalah metode ARKA. Karena di metode ARKA ini sudah ada semua di dalam, ada permainannya, ada diskusinya, ada refleksinya dan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk di materi pertama, ada jinglenya untuk 7 jurus BK. Jadi saya harapkan kesediaannya Bapak Ibu guru untuk bisa berdiri dulu. Ya, kita ada lagu dulu ya. Video kami pada saat pembelajaran kemarin dilombakan dan alhamdulillah menjadi juara 1. Tunggu dulu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi
membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Di depan kita sudah ada slide materi kita. Untuk yang pertama ini adalah materi kelola emosi. Dia berada di jurus kedua, ya. Jadi di kelola emosi ini tadi yang saya sudah jelaskan, kita ada kegiatan yaitu ada aktivitas, ada refleksi, ada konseptualisasi dan aplikasi. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa yang pertama kita akan lakukan itu adalah aktivitas. Nah sekarang ada yang bisa membantu saya untuk membacakan apa yang ada di depan? Mungkin bisa sampai pindah. Ya. Selamat datang pendekat. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Ya. Berikan aplaus untuk teman kita. Ya, terima kasih banyak. Jadi kita pakai istilah pendekar itu karena kita istilahnya dalam belajar terus ya. Jadi kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan bermain kertas emosi. Saya akan bagikan kertas ke Bapak Ibu guru. Setiap orang akan mendapat kertas ini. Oke. Di depan kita ada ini bermainnya. Ini kita akan bermain emosi. Ya. Sedangkan dengan diri Pak ada jersey ya. Biar cerita apa itu dibahas. Oke. Ya, terima kasih. Nah, coba Bapak Ibu guru sudah punya kertas semua di depannya. Kita mengambil bahwa kertas ini adalah emosi kita. Adalah kita. Ya. Pada hari ini ya, karena sebentar saya akan membacakan sebuah cerita. Ya, emosi itu kadang datang dan kadang pergi. Nah itu bagaimana kita belajar emosi kita sendiri. Jadi sudah siap toh? Sudah siap? Sudah siap? Ada bukunya, coba Bapak Ibu guru perhatikan. Peserta diminta untuk
Baik, saya akan bacakan. Pagi itu, bapak ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan tapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sekarang Bapak Ibu guru refleksikan perasaan emosi dengan kertas yang saya sudah bagi. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Lanjut lagi di cerita ketiga. Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika bu. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat mendekati, ternyata Andi sedang. Sekarang kemudian ada seorang bapak menutup pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghadiri. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pemainnya Chelsea. Saya pemain Andi." Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi paksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ke ICU. Hari cerita yang selanjutnya, Mama Andi mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Guru atau Pak Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang dia cari. Adik, Andi dan pamannya pun berpamitan. Silakan. Silakan. Bapak dan Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan dan pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah sekarang, saya mau dulu kondisi kertasnya. Saya mau dulu kondisi kertasnya. Siapa yang tidak ada? Siapa yang masih sempat membuat kertasnya? Coba alasannya. Ya. Iya, alasannya dari berbagai pernyataan tadi di atas. Menurut saya tidak perlu kita terasa emosi dengan api itu. Iya, bagaimana kita mengelola emosi dengan baik? Siapa yang paling musuh? Yang saya bikin emosi tadi ini yang bikin tidak stabil pikiran ini adalah waktu mendorong motor. Ya kan pasti orang panas kalau mendorong motor. Kemudian mana lagi perangkat ajar yang sudah disiapkan itu apa tidak kelemahannya? Jatuh. Pasti secara spontan pasti kita punya emosi yang luar biasa pada saat itu. Iya, hanya di sini kan. Dia menerima materi yang lain. Saya, ada yang robek. Saya
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kata saya berbeda dari guru bapak guru yang lain. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya tadi perhatikan kan ada bahan ajarnya. Dia menganggap bahwa pada tiba nanti di kelas dia akan membuat suasana sangat ini. Mungkin saya biasa juga menghadapi situasi seperti ini di kelas. Saya sudah janji anak-anak, misalnya pekan depan kita akan seperti ini atau ini. Tapi kondisi pada hari itu kita tidak bisa memberikan itu ke anak-anak. Itu yang membuat saya merasa iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita membayangkan bahwa kelas itu seperti murid kita yang mungkin datang ke kita karena merasa takut atau tidak berani atau dia ingin dimengerti, bagaimana kita seharusnya bersikap. Nah itu tadi Bu Ayu sudah sampaikan bagaimana kita mengelola emosi. Memang kalau kita dipikir ini kertas tidak bisa pun seperti semula, tapi bagaimana kita sebagai seorang pendidik di kelas, sebagai guru mengelola emosi kita, mengendalikan emosi kita dengan baik supaya pembelajaran kita di kelas bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu tadi. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video. Silakan Bapak Ibu guru menyimak video ini, sangat berhubungan dengan emosi kita atau siswa kita. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo tambah. Budi buka sosmed sekalian. Bacanya nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar ia wajib komen. Di kelas ada dosen kan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mat Ohir. Dudi antri. Nyata ada Susi. Dan Dudi heroik mentek Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan pesan. Itulah cerita Dudi. Ini peristiwa datang dan pergi. Emosi silih berganti. Kalau kita tak mengenali dan menjadi pilot, maka suasana hubungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menggerakkan hati dan akhir gerakan untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik, hanya dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi beli emosi. Pada peristiwa, gak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Bagaimana? Bapak Ibu guru, cerita tadi mungkin jadi termometer atau stabilizer. Bagaimana menanggapi tadi video? Seharusnya kita bersikap, apakah kita perlu menjadi termometer emosi kita atau menjadi stabilizer?
jengkel, sedih. Kenapa kita bahagia? Mungkin ada kabar baik yang kita dapatkan. Kenapa kita bisa sedih? Mungkin ada juga kabar buruk yang kita. Ya. Excited, gembira, betul. Bersemangat. Ini adalah pada emosi kita. Maka sekarang di Bapak Ibu Guru, di mana di sini yang dipatahin posisi tak? Di mana posisi tak di sini? Hah? Sedih? Atau gembira? Atau excited? Atau apa? Oke, kalau itu alhamdulillah. Ini adalah modal TESEL atau Collaboration for Academic, Social, and Emotional Learning, atau mungkin sering kita dengar pembelajaran berbasis pembelajaran sosial emosional. Di lingkaran itu posisi selnya itu ada di tengah. Jadi ada 5 unsur yang ada di dalam itu, ada self awareness, self management, kesadaran diri, ada manajemen diri, responsible decision making, itu adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah. Itu ada relationship, relationship itu adalah kita bisa membangun hubungan relasi. Ada social awareness, ya, hubungan sosial ya, ya. Itu bisa dibangun dengan kita lakukan di dalam kelas, di lingkungan sekolah, famili atau keluarga dan komunitas. Jadi di sekolah itu bukan hanya guru BK yang berfungsi, jadi dibutuhkan namanya ada kolaborasi. Jadi ada kolaborasi antara guru mata pelajaran, wali kelas maupun guru BK serta stakeholder yang ada di sekolah. Jadi itu adalah sistem pembelajaran dari TESEL. Ini akan saya tampilkan bagaimana pembelajaran sosial emosional itu. Yang pertama itu adalah menyadari diri. Bagaimana kemampuan kita untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dan berbagai situasi. Ketika siswa kita akan berkata seperti ini, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain-lain. Terus di mengelola diri, bagaimana kemampuannya untuk mengatur emosi, memikirkan dan berlaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Siswa saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir dan lain-lain. Terus yang ketiga itu adalah mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Dan yang terakhir itu adalah terakhir berrelasi. Pendekatan ini yang kita gunakan Bapak Ibu. Pendekatan ini yang kita gunakan. Itu istilahnya adalah EFC kuadrat, yaitu empati. Bagaimana kita memahami dan mengetahui perasaan yang dialami oleh orang lain. Terus yang kedua itu adalah empati secara emosional. Bagaimana kita merasakan perasaan yang mereka rasakan. Yang ketiga itu adalah empati secara perilaku. Bagaimana kita merespon atau bertindak dari perasaan yang mereka sampaikan kepada kita. Yang kedua itu adalah mindfulness. Ini ada yang bisa kita lakukan. Ada movement, menarik nafas. Ya betul. Yang tidak permalas. Hitung 1 sampai 3. Terus yang kedua itu adalah set attention. Set attention itu sama dengan bagaimana niat kita. Ya. Nawaitu. Terus yang ketiga itu ayam apa itu? Teknik ayam award. Yang dimaksud teknik award itu bahwa apa yang saya lakukan itu saya sadari. Ya. Yang ketiga itu adalah compassion atau bela rasa atau kasih sayang. Ada sensitif, simpati, empati, peduli, toleran dan tanpa prasangka. Dan yang ketiga itu yang keempat itu adalah kritikal diri, melakukan
Sekarang kita akan bahas ini bagaimana Bapak Ibu guru mengenali data emosi yang ada di otak kita. Ini yang di gambar kepala bisa dilihat jelas ada 3 di situ bagian. Ya, yang di atas itu adalah neokortex. Neokortex itu adalah tempat kita berpikir secara logis. Bagian otak kita yang paling luar itu, di mana neokortex itu adalah tempat kita berpikir secara logis, menyelesaikan masalah dengan baik. Yang kedua itu adalah limbrik. Itu limbrik adalah emosi kita, senang, sedih, jengkel, marah, itu tempatnya. Reptil ini bisa juga dikategorikan sebagai reptil berenang. Oh ya, nanti akan saya jelaskan di bawah sini. Oke. Karena ada sebentar tekniknya bagaimana kita mengelola emosi. Nah, kita akan lihat videonya lagi. So you can call this the security guard, you can call this critical wise fear, and that fear in red zone, super mad, fear. All we need to know is how we go over here, how we go over here. Jadi di video ini bagaimana seorang anak kecil bisa mengendalikan emosinya. Tadi Pak Ibu gurunya menjelaskan kalau kita sedang marah, tangan di kepala. Jangan begini, karena kalau begini itu menggedak apa itu. Tadi itu dijelaskan ya. Oke, sudah coba diperhatikan. Tadi itu ada reptil brain ya. Itu reptil brain itu yang paling dalam di sini itu adalah menjaga kita untuk bisa dekat dengan itu. Ini ada gambarnya. Mari kita menamai emosi kita dengan TNI. Mari kita kenali otak kita, karena dengan mengenal otak kita bisa menjadi pengendali. Pada mode ini, coba Bapak Ibu guru perhatikan. Pada mode ini, kondisi tangan kita sedang di kepala. Berarti kita sedang berpikir secara logis. Ya, ini jarinya dimasukkan ke dalam sini. Ya. Pada mode seperti ini, pada tangan kita seperti mode begini, kita sedang berpikir tenang, berpikir secara logis, mempertimbangkan. Jika kamu kehilangan kendali, ini kan posisinya posisi ditekuk ya semua jarinya. Ketika paman kehilangan kendali, apa kira-kira yang terjadi? Emosi akan meledak. Nah, ketika ini tadi emosi kita ya, dia posisinya di jari. Posisinya di jari. Kita namakan dia bunglon. Nah, ketika bunglon mengambil alih, ini emosi Bapak Ibu di sini. Di ujung kita itu adalah emosi kita. Bunglon namanya. Ketika bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih ketika bunglon hilang. Kalau hilang ini dan ditutup, berarti kita bisa berpikir logis, ya. Tapi kalau dia di luar, berarti emosi kita kan keluar. Ini dia tempatnya emosi di sini. Tapi kalau dia di dalam dan ditutup oleh pawang, dia akan bisa mengendalikan emosinya. Nah, gambar yang ketiga, ini tarik Bapak Ibu ini di telapak tangan kita. Ibaratkan tadi reptil brain, dinosaurus.
Ketika di dinosaurus yang pegang kendali, reptil berani modelnya hanya tempur, siap-topi atau berlari. Tapi ketika kita tutup, berarti kita bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kuncinya adalah ketika terbuka tangan, berarti kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Bisa jadi tak jengkel, pokoknya si mata keluar semua ini kata-kata yang tidak bisa barangkali kita kendalikan. Tapi ketika jangan kita semua tertutup, maka kita akan berpikir, oh ini yang saya harus sampaikan ke anak-anak saya. Ketika melihat kondisi mereka terlambat atau apapun itu. Yang mana yang kita pilih Bapak Ibu, yang begini atau yang begini? Yang dibuka atau yang tertutup? Tertutup ya? Oke. Ya. Mungkin Bapak Ibu baru pernah melihat video ini. Buka tutup pasang. Genggam baru. Ini nih, ketika dinosaurus ketemu dengan dino, semua keluar, gurunya marah, anaknya juga marah. Ini yang kita tidak inginkan sebenarnya. Karet pintu kerja. Reptil berani yang bekerja. Ada lagi videonya itu satu. Ini lagi. Ini anak-anak ini. Bahasa dia seperti bertawa di Kayu tarik. Kayu tarik ke jiwa. Oke? Ada jeda. Anak-anak saya bisa mengendalikan takutnya nangis adiknya, masa kita tidak bisa? Ayo semangat ya. Ini menjadi bahan perbandingan bahwa ketika api ketemu api meledak. Ketika api ketemu air bisa diredam. Emosi, respon atau tindakan. Kalau misalnya ada sesuatu yang datang terlambat di kelas, kenapa kamu? Begitu ya, kita suruh kita. Tetapi ketika kita melakukan jeda itu berpikir, barangkali ini terlambat karena sesuatu, sakit mungkin mamanya atau kenapa. Baru kita menyampaikan respon kita kepada siswa kita. Jadi ditanya baik-baik dulu anak-anak, yang kita langsung marahin. Tanya dulu kenapa kita terlambat, yang langsung memberikan respon tindakan yang membuat anak menjadi semakin takut. Di jeda itu tadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ada roda pilihan, di mana di sini kita akan melihat ketika kita dalam kondisi marah atau jengkel, itu kita bagaimana kita membuat bangsa supaya tidak keluar ini dari mulut tak jengkel. Kita harus kasih jeda. Nah, jeda ini adalah tadi kemana kita? Apakah kita pergi berjalan dulu sejenak, atau keluar menemui teman ke kafe, bisa, atau mencari permainan yang lain. Banyak, ada beberapa pilihan, atau tarik nafas seperti tadi begitu 1 sampai 10. Jadi jangan langsung meledak, ya. Nah, ada banyak jeda yang bisa kita lakukan di situ. Jadilah kita pada respon dengan kondisi yang seperti Dino dengan Dino itu tadi, itu yang kita tidak inginkan sebenarnya. Dipikirkan yang disukai. Ya, mana kita memilih di sini Bapak Ibu guru? Atau kita bilang nanti tak kalau saya bilang seperti ini jangan saya. Siswa saya semakin takut sama saya. Jadi sebelum kita melakukan respon atau tindakan, kita sebaiknya berpikir secara logis dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan.
ini? Apakah ambil dulu rokok deh, kasih tanam pikiran biasa kan ya, kalau apa ya? Nah, atau berjalan ada juga biasa tarik nafas, nah itu bisa kita lakukan. Ucapkan astagfirullah. Ah betul, lalu ucapkan astagfirullah. Masya Allah. Nah, jadi ada rumusnya Bapak Ibu. Ada rumusnya. Ya. Ada rumusnya ya. Itu P sama dengan peristiwa. Itu R adalah respon dan O adalah output. Nah, misalnya, contoh ya. Contoh, misalnya peristiwanya tadi, si Budi datang terlambat. Berarti negatif Bapak Ibu ya? Negatif ya? Nah, terus kita merespon dengan nada yang tinggi dan marah-marah, itu juga negatif. Maka apa yang terjadi? Akan menghasilkan sesuatu yang negatif juga. Tetapi ketika siswa datang dengan kondisi terlambat, tetap dengan tidak, kita merespon dengan baik. Kenapa kita lambat? Oh, anak nih, mantap tadi anak begini dengan memberikan pernyataan kepada anak. Kamu terlambat karena apa? Kita membantu orang tuanya, mungkin antar pribadinya ke sekolah. Artinya kalau kita memberikan respon, oh maka dulu itu, nah berarti positif ya, maka hasilnya juga akan positif. Jadi bagaimana tambah takut itu anak-anak kalau kita merespon dengan ketika kita merespon dengan negatif, berarti hasilnya juga akan negatif. Nah sekarang kita akan membuat kelompok dulu. Kita akan membuat merancang kelas kita yang bernuansa sel. Saya akan bagikan, kita membuat kelompok dulu. Berapa orang ini? Berapa orang kita bikin 3 kelompok? Bisa kita bikin 3 kelompok? Ya, bikin 3 kelompok ya. Oke. Ada setiap kelompok itu kita coba. Ya. Buat beberapa kelompok terdiri dari 6 orang. Ini karena kita kurang lebih 15 orang yang ada di sini, kita bagi jadi 3 kelompok. Jadi di setiap kelompok akan diberikan misi untuk membuat beberapa media pembelajaran berbentuk sel. Dari satu kelompok. Membuat papan cuaca emosi, roda pilihan, bisa share di Google. Cuaca emosi ya? Iya. Kelompok 3 membuat emosi mereka. Silakan Bapak Ibu guru dan share sebagai bahan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatasi. Kami dari kelompok 1, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Akan mempresentasikan tentang tugas kelompok yang diberikan kepada kami, yaitu papan cuaca emosi. Jadi di sini pada gambar ini kita masuk di sini pada gambarnya itu sudah menandakan bahwa matahari lagi bersinar terang. Ya. Kemudian warna
Yang kedua, kalau kita melihat ini baru ekspresinya sudah menandakan bahwa kita sedih. Nah, sedih. Kalau di sini ada gambarnya di bawah seperti ini kuning-kuning, ini menandakan bahwa dia marah. Jengkel. Muslim. Ya, angin. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke ruangan dengan muka seperti ini, saya sudah bisa menebak bahwa Anda sedang marah. Oke? Ya. Ada yang bisa dicontohkan bagaimana marah? Oke, marah. Lalu kemudian selanjutnya, ini gambar terakhir buat Madiun seperti apa malam. Kalau ini pada jalan pas seperti saya gitu. Kalau sebelum masuk ke ruang kelas atau kemana saja situasi seperti apa, mohon yang ditonjolkan itu ini. Ya, karena kenapa? Supaya bisa mengetahui bahwa siswa kita, guru kita ini maksudnya ini lagi happy. Kemudian karena kalau dengan adanya orang muka seperti itu, maka anak-anak juga akan bersemangat untuk belajar. Itu yang harus. Kalau tadi sudah dibahas bahwa sebelum masuk ke kelas apa yang harus selalu kita pikirkan yang bahagia-bahagia. Oke? Hari ini luar biasa. Dan kalau satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan menampilkan noda emosi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya hormati Bapak Ibu guru serta kegiatan ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok 2 disuruh membuat tentang roda emosi. Nah, roda emosi yang kami angkat di sini ada 6. Ada 6 caption, ada yang gembira, ada ngantuk, ada takut, dan ada marah, ada sedih, dan ada senang. Nah, roda emosi ini bisa kita pergunakan di dalam kelas. Nah, apa sebetulnya, kami tadi sudah diskusi, apa sebetulnya manfaat sehingga roda emosi ini yang bisa kita lakukan di kelas, yaitu bisa meningkatkan kesadaran diri, ya, bisa memperbaiki komunikasi, bisa mengelola emosi yang baik, meningkatkan empati, dan melatih kecerdasan emosional secara keseluruhannya. Ini bisa kita pakai di kelas, bisa mungkin Bapak Ibu bisa mungkin Bapak Ibu di kelas bisa membuat di kelas, terutama saya sebagai pengajar matematika. Apakah sebelum saya mengajar matematika saya mencoba dulu misalnya memutar, coba kita sebelum kita mengajar matematika, saya melihat mungkin si A putar roda ini. Kalau misalnya si A memutar mengantuk, berarti bahwa ini si A mengantuk dulu. Mungkin apakah mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita berikan kepada anak-anak ketika misalnya dia mengantuk? Apakah mungkin dia senang? Berarti senang kita berikan motivasi lagi untuk bisa tetap belajar matematika. Nah, sebetulnya ada beberapa manfaat juga yang bisa kita buat sehingga adanya roda emosi ini. Misalnya ketika anak-anak sedang marah, bisa kita dekati apa penyebabnya sehingga dia marah, atau mungkin ada hal-hal mungkin yang dari rumah yang dia bisa bawa ke sekolah sehingga dalam menerima pembelajaran itu tidak maksimal. Nah itu, kalau misalnya dia takut, apakah dia belajar takut menerima pelajaran matematika? Bagaimana kita seorang guru matematika memberikan gambaran sehingga bahwa matematika itu jangan takut, ya. Ini terus ada beberapa di samping tadi yang saya jelaskan, ada beberapa juga ini bisa memperbaiki komunitas emosional, bisa regulasi, bisa meningkatkan empati juga, atau mungkin bisa melatih kecerdasan dan sebagainya. Sehingga ini bukan hanya sebetulnya guru matematika yang bisa membuat ini. Ini bagusnya kalau tiap kelas ada di setiap guru, Bapak Ibu guru masuk di kelas bisa mempergunakan sehingga bisa melihat emosi-emosi anak yang terbangun sebelum kita mengajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan kelompoknya. Ya, coba pendapat dulu Bapak Ibu kelompok 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semangat
di mana mereka itu adalah melacak suasana hati kita. Di sini saya ambil sampel adalah siswa atau peserta didik kita di dalam kelas, di mana di Moodwriter ini saya menyediakan ada 8 suasana hati ya. Tapi kelompok 1 mungkin bisa diperhatikan kelompok 1. Oke, di sini saya mengambil suasana hati yang pertama itu ada tenang. Yang kedua, senang, sedih, marah, kecewa, khawatir, takut, dan frustasi. Di sini saya mau menerapkan di dalam kelas, yaitu bagaimana perasaan peserta didik kita. Misalnya kita tempelkan di dalam kelas kita pada saat datang, siswa menentukan di situ dia moodnya hari ini bagaimana. Misalnya hari Senin, kita bisa juga gambarkan seperti ini, atau kita ganti nama sebelah sini, misalnya siapa namanya, misalnya hari Senin sampai Sabtu, nanti anak-anak yang menempelkan emosinya dia apa, dia tentang apa. Oke? Selanjutnya saya sudah memberikan contoh di sini. Yang pertama itu ada Ridwan, suasana hatinya Ridwan sekarang adalah tenang. Yang selanjutnya suasana Uni Firman akhir dia senang hari ini. Dan yang ketiga ada sedih, teman saya Butina sedih, kenapa? Karena lagi sakit. Oke? Ini hanya mencontohkan bagaimana suasana hati. Mungkin juga bisa diaplikasikan di kelas masing-masing atau wali kelas atau guru yang belajar pada saat itu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Itu tadi hasil persentase dari ketiga kelompok dengan ketiga kelompok tadi itu kita kembalikan kepada Bapak Ibu gurunya bagaimana kita merancang pembelajaran kita di kelas. Tadi kelompok 1 juga sudah ada menggambar papan emosi, terus yang kelompok 2 ada roda emosi, yang ketiga itu adalah apa tadi kelompok 3? Mereka. Ada gambar emoji yang ada di situ. Harapan saya adalah bagaimana kita bisa sebagai guru kelas ataupun wali merancang pembelajaran seperti ini supaya tidak pembelajaran kita di kelas itu bisa kita antisipasi ketika melihat kondisi emosi anak-anak kita di dalam kelas. Jadi ketiga-tiganya ditampilkan itu sangat bagus semua. Ini bisa dijadikan bahan bagi wali kelas untuk dipajang di kelasnya. Terserah, bisa juga dua-duanya, bisa tidak, atau bisa salah satunya kita ambil. Yang mana lebih memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran supaya bisa tahu bagaimana emosi anak kita ketika mengikuti pelajaran atau ketika dia datang ke sekolah. Ya, betul. Tergantung kreativitas dari Bapak Ibu guru merancang pembelajarannya. Mungkin ambil model yang bagaimana, karena di Google itu banyak sekali yang bisa kita ambil. Kita buat sebagus mungkin, secantik mungkin, dan anak-anak suka dan tertarik ketika dia masuk di kelas. Lupa tadi isi emojiku. Itu kan merangsang juga anak-anak bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Setelah kita melakukan diskusi, menerima materi, maka yang terakhir ini kita sudah masuk pada kegiatan terakhir kita. Ada yang bisa membacakan ini? Coba, siapa belum pernah lagi bicara? Selamat pendengar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang. Selamat melanjutkan petualangan. Oke, terima kasih untuk materi kita sudah
menyelesaikan dengan melakukan aktivitas merancang pembelajaran yang kita akan buat nanti di dalam kelas. Mudah-mudahan apa yang kita terima materi hari ini betul-betul kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita di sekolah. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat.